220615 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megawati Palopo. Di video kali ini saya akan melakukan pemasangan KB yaitu KB IUD dan juga KB implan untuk memenuhi tugas dari Ibu Bidan Mulyana Laupa SST MKes selaku dosen pengampu mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Baik, saksikan videonya. Baik, yang pertama saya akan melakukan cara pemasangan pada KB IUD. Nah, sebelum kita memulai tindakan pemasangannya, terlebih dahulu kita pastikan lampu periksanya sudah dinyalakan atau belum. Nah, ketika sudah dinyalakan seperti ini, selanjutnya kita menggunakan handscoon atau sarung tangan yang steril. Ini seperti ini. Kita tidak boleh memegang area luarnya, karena itu area luarnya itu masih steril ya. Nah, kayak begini. Nah, ketika belum rapi, kita tidak boleh menyentuh bagian luarnya. Kita gunakan handscoon yang satu lagi untuk mempermudah pemasangannya juga. Nah, seperti ini. Karena kita sudah menggunakan handscoon, jadi kita boleh memegang area luarnya untuk merapikan handscoon atau sarung tangan. Nah, yang tadi. Nah, setelah kita menggunakan handscoon, kita lakukan tindakan pemasangannya. Di mana yang pertama kita pasang spekulum ke vagina. Nah, tujuannya untuk melihat bagian dalam apakah persio sudah ada atau belum. Nah, yang pertama kita masukkan alat ini, yaitu spekulum. Nah, cara memasukkannya itu seperti ini. Dijepit di bagian, kan dia itu mekar seperti ini. Nah, maka kita jepit. Kita jepit agar agar dimasukkan nanti itu tidak terjadi luka atau robekan. Nah, setelah dijepit seperti ini, kita miringkan, lalu kita masukkan ke vagina seperti ini. Nah, ketika kita ingin memasukkannya juga, tidak lupa untuk menyuruh ibunya untuk tarik nafas agar saat dimasukkan nanti ibunya tidak terlalu merasakan sakitnya. Nah, ibu, saya masukkan ini alat, dimohon ibu untuk tarik nafas ya. Nah, ibunya tarik nafas, kita masukkan alat ini. Seperti ini pelan-pelan, lalu kita putar. Nah, setelah itu kita putar bagian ujungnya nanti kita pencet seperti ini, kita tekan seperti ini. Nah, maka mulut cucur bibirnya yang di depan itu dia akan mekar seperti ini, begini. Nah, dia akan membuka bagian dalam agar kita bisa melihat serviks atau melihat porsionya. Nah, setelah dia terbuka seperti ini, kita kuncinya di bagian sininya. Nah, setelah kita kunci, dia akan mekar, terus kita bisa melihat serviks atau porsio yang ada di dalam. Nah, setelah spekulum terpasang, kita usap serviksnya dengan larutan antiseptik yang ini menggunakan tampung tank dan juga kasa. Nah, baik. Nah, kasa ini sudah diberikan antiseptik, terus kita usap sebanyak 2-3 kali usapan ya. 1, 2, 3. Nah, setelah kita usap, selanjutnya kita jepit serviks dengan tenakulum. Menggunakan tenakulum dengan posisi ke arah jam 11 secara hati-hati.
boleh juga ke arah jam lain kecuali di jam 12, jam 3, 6 dan juga 9 karena di situ banyak pembuluh darah. Jadi ketika terkena pembuluh darah nanti akan terjadi komplikasi yaitu perdarahan. Nah, kita masukkan tenakulumnya. Nah, ketika kita ingin menjepitnya, usahakan jepitan itu berbunyi dengan satu kali bunyi saja. Ya. Nah, setelah dia berbunyi, nah setelah tenakulumnya dipasang atau dijepitkan ke serviksnya, selanjutnya kita menggunakan sonde uterus. Nah, sonde uterus ini akan dimasukkan ke dalam vaginanya ibu. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kedalaman uterusnya. Nah, kita masukkan dan juga tidak lupa untuk menyuruh ibunya untuk tarik nafas ya, agar ibunya tidak terlalu merasakan sakitnya. Ibu, sonde uterus ini saya masukkan ya. Diharap ibu untuk tarik nafas. Nah, ketika ibunya sudah tarik nafas, kita masukkan secara pelan-pelan tanpa menyentuh bagian dalam atau dengan cara no touch teknik. Oke, setelah masuk, nah ketika ada tahanan pertama, ketika kita masukkan, nah terjadi tahanan pertama, kita lakukan peregangan pada tenakulumnya. Nah, setelah itu kita dorong lagi masuk. Nah, ketika terjadi tahanan kedua, berarti itu sudah cukup dan kita luruskan sondenya seperti ini. Kita luruskan. Nah, setelah itu kita tarik keluar pelan-pelan tanpa menyentuh area dalam. Nah, setelah itu kita lihat sejauh mana kedalaman uterus tersebut atau sampai mana batas sonde uterus ini basah. Contohnya basahnya sampai di sini. Oh, berarti kedalaman uterusnya itu sampai di sini. Dari sini sampai di sini. Nah, setelah kita mengukur kedalaman uterus, sonde uterus ini tidak langsung disimpan, tapi kita lakukan pengukuran di IUD-nya. Nah, kurang lebih IUD-nya itu seperti ini. Nah, tadi sonde uterusnya sudah kita gunakan dan sudah kita lihat sampai mana batas basah sonde uterusnya. Setelah itu kita lakukan pengukurannya. Seperti ini, kan di sini ada ukuran. Nah, kita lihat, kita ukur sonde uterusnya dari ukurannya itu tadi, ukuran ini, kita lihat. Nah, ternyata basahnya itu sampai di bagian nomor 5 ini. Nomor 5. Maka cincin ini yang warna biru ini kita sejajarkan dengan angka 5 ini. Dan tidak lupa juga ketika kita ingin mengukur kedalamannya uterus ini dengan alat ini tidak boleh sampai menyentuh. Kita berikan jarak sedikit agar tidak tersentuh. Nah, setelah itu ini alat masih di dalam kemasan. Nah, terus itu tidak boleh dikeluarkan dulu. Nah, IUD-nya ini kita bengkokkan begini agar dia masuk ke dalam tabung inserter. Nah, posisinya nanti ketika dia masuk ke tabung inserter itu seperti ini. Melengkung seperti ini. Dalam tabung inserternya. Nah, setelah itu kita ukur posisinya tadi ini ujung tabung inserternya. Kita ukur ini cincin yang warna biru kita ukur sampai di nomor 5. Nah, ini sudah sampai di bagian nomor 5. Setelah itu tabung inserter ini kita keluarkan dari kemasannya tanpa menjatuhkan pendorongnya ini.
dan juga jangan sampai pendorongnya ini terdorong dan bisa membuat IUD-nya ini terjatuh atau keluar dari tabung inserter. Seperti ini cara keluarkannya dalam kemasan. Nah, setelah keluar nanti posisinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita pastikan juga cincinnya ini tidak bergerak dan berada di posisi horizontal atau sejajar arah lengannya IUD ini. Nah, setelah itu kita masukkan tabung inserter ini dengan cara hati-hati ke vagina. Nah, seperti ini. Tadi anggap saja ini IUD-nya ini melengkung ya, masuk ke dalam tabung inserternya. Seperti ini. Kita masukkan sembari kita menyuruh ibunya lagi untuk tarik nafas. Nah, ibu saya masukkan ini alat KB-nya, itu IUD-nya. Nah, ibu tarik nafas gede. Nah, ketika ibunya tarik nafas, kita masukkan tabung inserter ini. Kita masukkan tabung inserternya seperti ini. Nah, kita masukkan dengan cara no touch teknik atau tidak menyentuh ya, sampai ke dalam. Nah, sampai cincin ini menyentuh serviks di bagian dalam atau sampai ada tahanan, terdapat tahanan. Nah, ini contoh sudah uh, berada di serviks, sampai di serviks ini cincinnya atau sudah terdapat tahanan. Nah, setelah itu kita pegang tenakulumnya dengan pendorongnya dengan satu tangan. Seperti ini. Pendorongnya dengan satu tangan. Seperti ini. Lalu kita lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik withdrawal atau menarik keluar tabung inserternya sampai pangkal pendorongnya. Dan pastikan juga pendorongnya itu tetap menahan atau tidak boleh bergerak. Ini pendorongnya ya. Ini pendorongnya tidak boleh bergerak sama sekali. Setelah itu kita tarik tabung inserternya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika sudah keluar ini, dia akan mekar seperti ini. Dan tidak boleh kita keluarkan seutuhnya. Sampai ini saja IUD-nya ini mekar seperti ini. Di dalam, dia sudah mekar seperti ini. Nah, setelah itu kita keluarkan pendorong dari tabung inserter. Seperti ini pendorongnya kita tarik keluar. Nah, oke, setelah pendorongnya keluar. Nah, setelah itu ketika pendorongnya keluar, kita dorong tabung inserternya lagi sampai benar-benar ada tahanan atau cincin birunya itu sampai di serviks, mengenai di serviks. Kita dorong. Nah, ketika kita sudah mendorongnya dan terjadi ada tahanan atau cincinnya itu sudah menyentuh serviks. Nah, ini adalah satu langkah untuk menempatkan kedua lengannya IUD itu di ujung kavum uteri. Nah, selanjutnya kita tarik tabung inserternya agar sebagian IUD-nya ini keluar dari tabung inserter. Seperti ini.
Dan selanjutnya kita pastikan benangnya kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, kita gunting. Oke. Anggap ini sudah tergunting. Terus setelah kita mengguntingnya, kita keluarkan seluruh tabung inserternya ini, kita tarik semua keluar dari vaginanya tadi. Nah, setelah tabung inserternya keluar, kita lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Nah, tenakulum yang ini tadi, kita lepaskan dengan pelan-pelan. Nah, kita tarik keluar secara hati-hati. Nah, setelah tenakulumnya kita lepaskan, kita lihat dan kita periksa serviksnya. Dan jika ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulumnya tadi, kita tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Tapi ketika tidak ada perdarahan itu aman ya. Selanjutnya kita lepaskan spekulumnya, di mana dia dipasang di awal dan dia akan dilepaskan di akhir. Nah, cara pelepasannya itu seperti ini. Kita jepit lagi. Kita jepit spekulumnya di bagian depan-depan ini. Nah, jadi spekulumnya itu yang tadinya begini. Nah, ketika kita menekan atau menjepitnya seperti ini, dia akan tertutup begini. Nah, jadi kita mempermudah untuk kita tarik keluar seperti itu. Nah, terus kita jepit. Nah, setelah itu kita buka kuncinya. Kuncinya kita buka. Lalu kita suruh lagi ibunya untuk tarik nafas seperti tadi agar tidak terlalu merasakan sakitnya. Ibu, alatnya sudah mau dikeluarkan. Saya Nah, ketika ingin dikeluarkan seperti di awal tadi juga menyuruh ibunya untuk tarik nafas agar ibunya tidak terlalu merasakan sakitnya. Ibu, alatnya sudah mau dikeluarkan. Diharap ibu untuk tarik nafas ya. Nah, terdengar ibu sudah tarik nafas, kita keluarkan sedikit dulu, lalu kita putar seperti ini. Lalu kita keluarkan pelan-pelan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu saja tindakan pemasangan IUD-nya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan melakukan pemasangan implan, di mana yang harus dipersiapkan yaitu persiapan alat. Terus yang kedua itu ada persiapan pasien. Di mana di persiapan pasien ini kita menyapa atau menyambut pasien dengan ramah seperti selamat pagi Ibu, silakan masuk dan silakan duduk Ibu. Nah, setelah ibunya duduk, kita memperkenalkan diri kita. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Hera yang bertugas di Puskesmas pada hari ini. Nah, setelah itu kita tanyakan juga apakah Ibu memiliki alergi terhadap obat anestesi atau tidak. Nah, Ibu, apakah Ibu memiliki alergi terhadap obat anestesi? Nah, kalau ibunya menjawab tidak tahu atau ibunya kurang tahu terhadap alerginya, nah kita tanyakan lagi, Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan pencabutan gigi di puskesmas? Nah, ibunya menjawab sudah. Jadi berarti itu adalah ibu tidak alergi terhadap obat anestesi. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yang dimana yang diperiksa yaitu tekanan darah, terus denyut nadi, pernafasan, dan juga suhu badan. Terus lanjut, kita tanyakan kepada pasiennya kalau ibunya, ke ibu kalau boleh tahu ibunya kalau kerja itu biasanya menggunakan tangan apa? Kalau ibunya menggunakan tangan kanan, berarti kita menganjurkan ibu untuk mencuci lengan sebelah kiri sampai ke bagian jari-jarinya menggunakan sabun. Setelah itu dibilas sampai benar-benar bersih dan juga
dipastikan di bagian lengan sampai di bagian jarinya itu tidak terdapat sabun lagi. Nah, setelah itu kita ke bagian langkah-langkah pemasangannya. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya, di mana langkah pertama yaitu kita bantu kliennya ke meja tindakan. Terus kita letakkan kain yang kering dan bersih di bawah lengan klien dan atur posisi lengan dengan benar. Seperti ini, sudah ada kain yang bersih dan juga kering, terus ada lengan pasien, sudah kita atur dengan posisi yang benar. Nah, setelah itu kita tentukan tempat pemasangan implannya nanti pada bagian dalam lengan atas klien seperti ini. Dari sini di tulang siku ini, nah jaraknya itu 8 cm 8 cm di atas lipatan siku. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan tanda dan kita berikan pola. Nah, bentuk polanya itu seperti ini, bentuk V. Jadi dia tidak timpang tindih. Nah, bentuknya itu V seperti ini. Setelah itu kita cek perlengkapannya juga, apakah alatnya sudah lengkap atau belum. Nah, ternyata alatnya sudah lengkap. Nah, kita lakukan cuci tangan sesuai standar PI atau dengan 6 langkah. Dengan menghitung 4 detik. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, setelah kita mencuci tangan, tidak lupa juga kita untuk mengeringkannya menggunakan tisu atau handuk pribadi yang bersih. Nah, setelah itu kita menggunakan handscoon yang steril seperti ini. Nah, di sini kita sudah menggunakan handscoon. Selanjutnya kita usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik dengan arah keluar seluas 8-13 cm. Ini larutan antiseptiknya. Kita usap dengan arah keluar seperti ini. Seperti ini, kayak melingkar begini tapi semakin keluar. Nah, setelah itu kita pasang duk sterilnya di lengan pasien. Nah, ini ada duk steril. Nah, fungsi lubangnya ini untuk menyimpan lengan pasien yang sudah diberi tanda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah diberikan duk steril, kita suntikan anestesi lokal 0,3 atau 0,5 cc tepat di bawah kulit pada tempat insisi yang telah ditentukan atau sampai kulitnya sedikit menggelembung. Ini ada suntik 3 cc. Terus ini ada lidokain. Nah, lidokainnya itu kita lihat lagi apakah terdapat butiran-butiran di dalamnya atau tidak ada. Nah, ketika ada kita guncangkan seperti ini agar dia larut nanti. Nah, setelah kita lihat lagi kembali, oh dia sudah larut. Nah, kepalanya itu, penutupnya ini bagian kepalanya kita potekkan seperti ini. Nah, setelah dipotek kita balik seperti ini, dia tidak akan tumpah. Cairannya tidak akan tumpah. Nah, itu kita spoit 3 cc ini kita buka penutupnya, lalu kita masukkan jarum suntiknya ke dalam lidokain. Lalu kita tarik, penarikannya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah
daerah atasnya ini terdapat udara atau tidak. Nah, ketika ada udara, kita dorong pendorongnya sedikit. Nah, sampai ada keluar sedikit cairan di sini. Nah, setelah itu kita lakukan penusukan ini ke lapisan bawah kulit sekitar 4 cm. Dan suntikannya masing-masing 0,5 atau sampai 1 cc ke masing-masing pola. Seperti ini. Kita masukkan dari tanda yang di awal, kita masukkan sampai ke pola pertama. Nah, kita keluarkan 0,5 atau sampai 1 cc. Terus kita tarik lagi sedikit, jangan sampai keluar. Nah, kita pindahkan ke pola kedua seperti ini. Lalu kita keluarkan lagi cairannya sampai habis. Nah, setelah itu kita keluarkan. Lalu spritnya ini kita tutup kembali. Nah, setelah itu kita uji anestesi sebelum melakukan insisi pada kulit. Di mana kita beri tekanan pada kulitnya ibu, pada lengannya ibu yang sudah diberikan anestesi tadi. Kita tekan atau kita cubit sedikit. Nah, kita tanya ibu juga, ibu, apakah cubitan ini atau tekanan ini masih terasa atau tidak? Nah, ibunya menjawab tidak, berarti anestesinya itu sudah bekerja. Nah, setelah itu kita masukkan troker melalui tempat insisi ini tadi, insisi dengan sudut yang tidak terlalu dalam sambil mengungkit. Nah, caranya itu seperti ini. Kita masukkan terus troker sampai batas tanda 1 di sini. Pertama caranya seperti ini. Nah, ketika sudah masuk, kita mengungkit ke kulit seperti ini. Nah, sampai ke pola 1. Nah, setelah itu kita dorong menggunakan pendorong ini. Nah, setelah itu kita dorong sambil kita tarik trokernya sedikit. Nah, seperti ini. Dan usahakan trokernya tidak keluar dari dalam kulit. Nah, setelah kapsulnya keluar, tahan kapsul yang sudah terpasang ini dengan 1 jari dan diarahkan kembali troker 15 derajat mengikuti tanda yang telah digambar pada kulit untuk memasang kapsul kedua seperti ini. Seperti ini, kapsul pertama ini kita tahan menggunakan 1 jari, terus kita tarik keluar seperti ini, baru kita pindahkan lagi ke pola kedua. Selanjutnya kita dorong lagi sampai ujung polanya. Nah, setelah itu kita dorong lagi kapsulnya keluar menggunakan pendorong. Nah, setelah itu ketika keluar kita tekan lagi menggunakan 1 jari seperti ini. Nah, ketika sudah keluar, kita pastikan juga jangan sampai ujung troker ini keluar dari pola atau tandanya tadi, dan kita pastikan kapsulnya ini tepat berada di bawah kulit dan tidak berada di dalam otot dan juga tidak timpang tindih. Nah, setelah itu kapsulnya berada di tempat yang sesuai. Nah, setelah itu kita lepaskan trokernya ini dari tandanya seperti ini, kita lepaskan. Nah, setelah itu kita tekan tempat insisi dengan kasah untuk menghentikan perdarahan jika terjadi perdarahan. Nah, seperti ini. Setelah itu ditekan menggunakan kasah. Nah, ketika tidak ada lagi darah keluar, sudah bisa dilepas kasahnya. Selanjutnya kita berikan petunjuk kepada klien cara merawat luka. Nah, ketika bekasnya ini
terjadi ada darah keluar atau nanah atau kapsulnya keluar dari luka insisi, sarankan untuk harus segera memeriksakan dirinya. Selanjutnya kita masukkan semua peralatan ke dalam larutan klorin dan pisahkan troker dari pendorongnya. Nah, seperti ini peralatannya sudah kita masukkan ke dalam larutan klorin seperti ini. Larutan klorin. Nah, setelah itu kita pisahkan troker dengan dari pendorongnya. Seperti ini, troker ini tadi dan ini pendorongnya kita pisahkan. Ini. Lalu kita masukkan sampah ke dalam tempatnya. Pisahkan sampah infeksius dan non-infeksius. Nah, setelah itu kita celup tangan yang masih menggunakan handscoon ke dalam larutan klorin. Nah, ini ada larutan klorin. Kita rendam tangan kita yang masih menggunakan handscoon ke larutan klorin ini, larutan klorin 0,5% ini. Seperti ini, kita rendam. Nah, setelah direndam, kita buka handscoon ini secara terbalik. Seperti ini. Kita buka secara terbalik. Sebelahnya juga. Nah, pastikan handscoon yang di sebelah tadi ada di dalam handscoon yang sebelah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah membuka handscoon, selanjutnya kita mencuci tangan sesuai standar PI dengan dalam hitungan 4 detik. Ini ada mengusap telapak tangan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pindah 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum kliennya pulang, kita lakukan observasi selama 5 menit. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan praktekkan mengenai pemasangan IUD dan implan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.